Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang saya cintai, sebelum kita memulai, seperti biasa kita menghadiahkan Fatihah buat para muallif kitab dengan yang mensarahnya, Imam Nawawi dengan Dr. Mustafa Al-Bugha dan Dr. Muhyiddin Al-Mustawa. Al-Hadiyah As-Salihah Al-Fatihah. Kemudian Fatihah kita tujukan kepada kita semua yang nonton video ini, yang nge-share, yang like, baik yang komen. Semoga seluruh masalahnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiyah As-Salihah Al-Fatihah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Teman-teman yang saya cintai, kita sudah membaca hadis, sekarang hadis yang ke-9 dari hadis kitab Arba'in Nawawi, syarahnya disebut Al-Wafi. Hadis ini yang ke-9, hadis yang sangat-sangat luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Nah, ini disebut Hurairah. Abu Hurairah itu maknanya Rasulullah tatkala berbicara bukan berbicara dengan bapaknya kucing, tidak. Maknanya ini adalah julukan yang diberikan kepada sahabat tersebut oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau itu sangat open terhadap kucing. Dimanapun beliau berada, berusaha kalau ada kucing dikasih makan. Kalau kita kan PHP ya, ada kucing di sini, bus, tapi nggak dikasih makan. Kalau Abu Hurairah ini open sekali terhadap kucing. Nah, apakah ini mengejek bapaknya kucing? Enggak. Kayak orang berkumis dipanggil Pak Kumis, maknanya bukan bapaknya kumis, tapi orang yang memiliki kumis. Kalau ini Abu Hurairah adalah orang yang peduli terhadap kucing. Kalau peduli terhadap anak yatim, Abul Aitam. Kalau peduli dengan janda begitu ya, Abu Janda barangkali begitu ya. Baik. Abu Abdurrahman, berarti namanya Abdurrahman bin Sakhr, bapaknya itu Sakhr. Beliau dari Yaman yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini meriwayatkan hadis begitu banyaknya, luar biasa, 5.374. Lu kok bisa banyak? Bukannya beliau itu interaksi dengan Rasulullah hanya beberapa tahun saja? Kurang lebih 3-4 tahun saja Rasulullah sudah meninggal pada saat itu. Lalu kenapa kok bisa? Ini nggak masuk akal. Masa sih Rasulullah ngomong terus sampai 5.000? Bahkan ini kalau dihitung hari 3 tahun itu kan nggak sampai 1.000. Berarti apa? Per hari sampai 5. Oh, nggak begitu. Maksudnya adalah Abu Hurairah ini betul interaksinya pendek waktunya dengan Rasulullah, tapi beliau itu intens. Tapi perlu kita maknai, hadis itu bukan hanya perkataan Nabi, tapi makna daripada hadis itu ma'udhifa min qaulin wa fi'lin au taqririn ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hadis itu adalah yang pertama memang perkataan Rasulullah. Segala apa yang diucapkan Rasulullah itu dikatakan hadis. Yang kedua adalah fi'lin. Fi'lin itu apa saja yang dikerjakan oleh baginda Nabi, itu juga hadis. Nabi cara makannya pakai 3 jari, Rasulullah tatkala minum sambil duduk, tatkala minum air zam-zam sambil berdiri, tatkala tidurnya mengarah ke kanan dan lain sebagainya. Itu fi'liyah Rasulullah. Sehingga pada zaman itu sahabat itu saking cintanya ke Rasulullah, senantiasa, kalau bahasanya sekarang itu mengintai, dilihat itu Rasulullah. Oh, keluar rumah itu bagaimana? Kalau makan bareng dengan Rasulullah, cara makannya, oh dibersihinnya bagaimana? Itu betul-betul itu dicermati, sehingga apa yang dikerjakan Rasulullah itu hadis. Oh, beliau nyampe di masjid menggunakan kanan, bagaimana mulutnya beliau, apakah membaca doa, nanti doanya ditanya oleh Rasulullah. Semuanya diamati oleh para sahabat. Maka fi'liyah Rasulullah, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, itu bagian dari hadis. Lalu apa yang ketiga? Takrir. Takrir itu adalah apa yang dikerjakan oleh sahabat, tidak dicontohkan Rasulullah, tapi Rasulullah diam saja. Seolah-olah ini pengakuan oleh Rasulullah. Oh iya, tidak apa-apa kalian melakukan hal itu. Nah, ini disebut takrir. Kita ambil contoh. Ada salah satu sahabat dulu tatkala sholat bersama Rasulullah. Kemudian ada salah satu sahabat, apa? Beliau itu setelah takbiratul ihram membaca apa? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, sampai terakhirnya.
Padahal Rasulullah pada saat itu mengajarkan doa takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram itu adalah Allahumma ba'id. Kenapa yang diajarkan Rasulullah Allahumma ba'id? Ternyata beliau itu membaca kabirah sendiri. Ternyata pada saat itu Rasulullah setelah sholat langsung berdiri, bertanya, tadi siapa yang membaca kabirah setelah takbiratul ihram? Diam semua pada takut. Tapi Rasulullah, ada salah satu sahabat angkat tangan, saya ya Rasulullah. Rasulullah apa jawabnya? Ente bid'ah, tidak begitu. Ini nggak kuajarkan, kenapa ente kok bikin-bikin sendiri? Tidak begitu. Tapi Rasulullah bilang apa? Ana ta'ajjab, aku takjub. Tatkala engkau membaca itu, yaftahu abwabas sama, langit ini dibuka oleh Allah dan gerojokkan rahmatnya di situ. Maknanya itu takrir. Sahabat melakukan tanpa ada perintah atau tanpa ada contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW, itu sebuah takrir. Maka takrir ini juga hadis. Sehingga Sayyidina Abdurrahman atau Abu Hurairah tadi meriwayatkan 5374 itu adalah apa? Yaitu dari 3 hal itu, baik perkataan Rasulullah, baik fi'liyah Rasulullah, baik itu takrir. Itulah yang disebut Abu Hurairah. Abu Hurairah itu orangnya zuhud. Apa itu zuhud? Beliau itu tidak bermewah-mewahan, hedon atau apa. Beliau itu salah satu orang yang tinggal dikategorikan ahlus suffah. Ahli suffah itu apa? Ini rumah Rasulullah, ini Masjid Nabawi, ini rumah Rasulullah, di belakang ini namanya ahli suffah. Ahli suffah ya pondokan Rasulullah gitu ya kalau zaman sekarang. Nah, beliau sahabat-sahabat yang tidak mampu, yang interaksinya dengan Rasulullah sering, maknanya sering belajar atau apa, tinggalnya di situ. Kalau bagaimana cara makannya, mereka itu dikasih oleh para sahabat yang pada saat itu kemampuan ekonominya sudah di atas rata-rata. Makannya ditanggung, maka itu disebut ahli suffah. Maka salah satu dari penduduk ahli suffah itu adalah Sayyidina Abu Hurairah yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Hurairah itu salah satu sahabat kategorinya yang cerdas. Bahkan riwayat yang kita bahas tadi, beliau itu meriwayatkan hadis berapa? 5374. Ini kalau orang nggak cerdas, nggak bisa. Lah, apakah orang itu mampu bisa mengingat hadis sampai 5374? Ternyata apa? Abu Hurairah itu pernah Rasulullah pada saat ngumpul, siapa sih yang menggelarkan putro itu serbannya beliau, maka aku duduk di situ, maka beliau tidak akan lupa. Maka pada saat itu yang menggelar pertama kali serbannya adalah Abu Hurairah. Maka kata Abu Hurairah yang insya Allah diridhoi oleh Allah, beliau berkata semacam ini, semenjak aku menggelar serbanku dan aku didoakan oleh Rasulullah, aku tidak pernah lupa apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Aku tidak pernah lupa apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Aku tidak pernah lupa apa yang dikerjakan sahabat, tapi Rasulullah mendiamkan saja. Inilah Abu Hurairah, luar biasa. Dan beliau itu halim, orangnya itu beribadah sangat luar biasa. Bagaimana ibadah beliau? Karena zikrullah, karena bahwasanya beliau itu senantiasa berzikir kepada Allah dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berapa kali? Isna asar alaf. Nah, ini Abu Hurairah ini zikir 12.000. Ini bantahan kalau ada orang zikir 1.000 itu bid'ah, 5.000 itu bid'ah. Enggak. Sayyidina Abu Hurairah ini melakukan hal itu. Kalau kita membid'ahkan orang yang zikirnya 1.000, 2.000 itu bid'ah, maka sama saja kita membid'ahkan Sayyidina Abu Hurairah. Kita siapa? Abu Hurairah yang interaksi dengan Rasulullah, hadis diriwayatkan oleh beliau banyak, kita bid'ahkan. Lalu kita siapa? Kita 3 hadis saja dah hafal. Baru 3 hadis, matannya hafal, rawinya lupa. Kalau rawinya ingat, matannya lupa. Lalu kita dengan mudahnya mengatakan beliau itu ahli bid'ah. Maka kita jangan memudahkan apa yang dikerjakan orang itu seolah-olah itu bid'ah. Contohnya Abu Hurairah ini tidak ada riwayat satupun Rasulullah menganjurkan kita untuk berzikir 12.000. Tetapi senantiasa Abu Hurairah ini zikir kepada Allah dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim isna sya'arallah. Beliau sudah zuhud, tidak menyogeh gitu kata orang Jawa. Apa menyogeh itu? Sok kaya gitu, enggak.
Dia bukan soalim tapi beliau itu zikir memang luar biasa, pinternya luar biasa, dan beliau adalah salah satu orang yang didoakan oleh Rasulullah yang senantiasa ingat apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah Abu Hurairah. Sehingga Abu Hurairah ini walaupun intensitasnya dikit dengan Rasulullah, tapi begitu membekas. Dan beliau pada akhir hayatnya beliau itu dimakamkan di mana? Yaitu di Baqi. Kalau orang-orang mengatakan Jannatul Baqi, surganya Baqi, beliau adalah salah satunya yang dimakamkan di situ. Sehingga kalau kita melewati Baqi, disunahkan kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlil kubur, yaitu assalamualaikum, keselamatan bagi kalian wahai penduduk kubur. Bukan hanya di Baqi, tetapi tatkala kita lewat di pinggirnya kuburan, maka kita juga disunahkan untuk mengucapkan assalamualaikum terhadap penduduk kuburan tersebut. Sehingga kalau kita mengucapkan salam semacam itu di Baqi, maka salah satu yang mendapatkan keselamatan itu adalah Sayyidina Abu Hurairah yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maknanya ini hadis qauli. Rasulullah memang berbicara. Apa? Yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lah ini penting sekali. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتَلَفُوهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. Rawahul Bukhari dan Muslim.